warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayya ibadallah, bersikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sepuh jamaah masjid besar kaum Cipagati yang dirahmati oleh Allah. Pertama bersyukur kehadirat Allah di hari yang 6 ya, di bulan Juli 6 ini, atau di hari yang ke-17 ya, di bulan Juli. Pertama kita bersyukur subuh ini masih diberikan kemudahan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Semoga kita diberikan jalan keistiqomah. Ya. Rasul memerintahkan kepada kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian i'tikaf, zikir, ta'lim, baca Quran sampai datang waktu sholat duha di awal waktu, kita menyebutnya sholat subuh. Kemudian kita mengerjakan sholat itu, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Itu Nabi memberitahukan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan tiap subuh kita mendapatkan pahala itu. Meskipun kita tidak hadir di balik Allah, tidak wukuf di Arafah, Allah yang Maha memberikan nilai yang sama bagi mereka yang menjaga sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diistiqomahkan untuk menjaga amalan waktu subuh. Karena waktu subuh adalah waktu yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Doa zikir di waktu subuh adalah doa yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Pada kesempatan subuh ini, yang pertama, yang berikutnya saya mohon maaf ini karena pas mengakhir ya, takbir, pas takbir pas Idul Adha ya, tanggal 29 ya. Jadi asalnya kita lihat jawab Idul Adha ditambah goreng dari Pak. Ditakdirkan yang goreng gitu. Jadi ditolong oleh Allah pas hari Kamisnya masih posisi hari Kamisnya pas Idul Adha, jadi pantas dekatnya sudah. Jadi hampir 2 minggu ya. Ya betul. Etapa libur nasional gitu lah. Jadi ternyata Kamis tanggal 28 Idul Adha. Pada kesempatan subuh ini, karena Idul Adha sudah lewat, saya ingin kembali membacakan. Kalau kemarin sebelum berlalu dan menyampaikan tentang 6 amalan istimewa di bulan Zulhijjah. Ya, ada 6 amalan istimewa di bulan Zulhijjah. Jangankan amalan wajib, amalan sunnahnya pun kalau dikonversi dengan jihad, maka Allah lebih mencintai amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, baik sunnah maupun wajib. Apalagi yang wajib, yang sunnahnya pun kalau dikonversi dengan jihad lebih dicintai oleh Allah. Ibnu Rajab menyebutnya Abdul Indallah. Jadi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Quran surah Al-Fajr
surah ke-89 ayat 1 sampai ayat 3 memberikan panduan itu kepada kita. Wal fajri, demi waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ada alif nama 4. Ya. Wal fajri walayalin ashr, dan malam yang ke-10. Jadi ada 10 malam yang disebut di dalam Al-Quran yang jadi istimewa. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi ini yang ganjilnya, karena di dalamnya ada keutamaan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang pahalanya lebih baik daripada jihad. Begitu Nabi menjelaskan kepada kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan, malam-malamnya yang ditunggu adalah malam ganjil. Karena dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan Dzulhijjah walayalin ashr wasatu wabah, baik genap maupun ganjilnya sama, gitu. Ya. Jadi kalau bulan Dzulhijjah, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, gitu, itu lebih baik daripada jihad. Ya. Lebih baik daripada jihad, baik genapnya maupun ganjilnya. Nah ini, jadi oleh karena itu, maka apa saja amalan yang dikatakan Muhammad yang disampaikan. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Ya, Quran surah Al-Hajj ayat 28. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, dianjurkan berpuasa. Jadi sahur Dzulhijjah itu dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, gengreknya di tanggal 9. Imam Muslim meriwayatkan itu. Jadi puasa 9 Dzulhijjah pahalanya yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah. Itu memproteksi, menghapus dosa setahun sebelumnya dan memproteksi diri kita untuk tidak berbuat dosa setahun berikutnya. Gitu. Tapi jangan begini, udah ngaco, oh kalau engke usaha apa lengit kalau ada. Tidak begitu. Jangan operasi membaca hadisnya. Ya. Yang ketiga, dianjurkan adalah tilawah Quran. Yang dianjurkan adalah tilawah Quran. Kemudian yang keempat, tilawah Quran dasarnya hadis Ibnu Majah, Ibnu Hujaimah, dan Quran surah Fatir ayat 29-30. Surah ke-35 ayat 29-30. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah. Kemarin Quran surah Al-Munafiqun surah ke-63 ayat 10. Sampai-sampai Allah memberitakan kepada kita ketika kematian datang menyebut setiap makhluk manusia, dia akan minta ditangguhkan kematiannya untuk apa? Mau bersedekah. Hanya itu. Begitu ini menunjukkan betapa dasarnya sedekah itu. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yang kelima adalah berkurban yang akan kita bahas hikmahnya sebelum ini, dan insya Allah pekan depan karena jemaah haji sudah mulai landing pada hari ini, ya, Garut sudah mulai dipulangkan ke kampung halamannya, kloter pertama, kloter kedua Sukabumi hari ini, ya, tadi jam 2 landing. Insya Allah kita akan memberikan catatan pekan depan beberapa sehat semuanya tentang haji atau hikmah haji atau menjaga beberapa bulan haji. Hari
ini adalah poin yang kelima, yaitu kurban. Karena kurban sudah selesai, kita akan membahas sedikit tentang hikmah kenapa kita diwajibkan berkurban. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama bisa berkurban, ya, atau melanjutkan melaksanakan kurban kembali. Oke. Jamaah sekalian, dari rahmat Allah, saya mencatatkan dari berbagai hadis yang sempat terbaca, sedikitnya ada 6 hikmah keutamaan kita ibadah kurban. Ya, ada 6. Sedikitnya saya catat berdasarkan sumber hadis dan ayat Al-Quran. Yang pertama, sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ya, kenapa berkurban? Bersyukur kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini banyak memberikan pesan moral sangat luar biasa. Kemudian besok juga disampaikan karena ini tidak tuntas tentang wanharnya inna sani'aka huwal abtar. Nah, ayat terakhir ini yang sangat dasar, yang mesti kita menjaga. Kalau kita menjaga sholat kita, menjaga kurban kita, musuh-musuh kita bisa berantakan. Kurban, Pak. Itu jadi Al-Quran. Ya. Materi itu jadi Al-Quran. Kita akan coba memakai ayat itu. Ya, besok akan ngobrol pasal yang akan berapa. Kalau kita bersyukuri nikmat Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah sholat, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, inna syari'aka huwal abtar, maka dapat dipastikan musuh-musuhmu berantakan. Maka dari pastikan musuh-musuhmu akan terputus. Itu jadi Al-Quran. Bagaimana merealisasikan pesan ayat itu? Ini yang menjadi tugas kita. Ya. Jadi yang pertama, hikmah ibadah kurban ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ini ada di dasarnya Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 34. Jadi ibadah kurban adalah ibadah kita, bentuk syukur, mengekspresikan syukur kita kepada Allah. Ini di Quran surah Al-Hajj ayat 30. Berkaitan dengan ini, kita teringat kisah jamaahnya umat Nabi Musa alaihissalam, yang dari sisi narasi hampir mirip dengan Sa'labah di zaman Rasul, tapi beda resultannya, hasil akhirnya beda, tapi kisahnya agak mirip. Ini mungkin sudah sempat baca riwayat kisah ini. Ada pasangan suami istri, jamaahnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia didera kemiskinan yang sangat parah, tapi dia taat kepada Allah. Sampai situ kondisinya mirip sampai dengan kondisi Sa'labah. Kemudian istrinya bilang, habis sholat isya pulang ke rumah, kemudian istrinya bilang, Pak, engkau ini kan dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan utusan Allah. Nabi Allah. Iya, memang kenapa? Kita ini kan miskin. Kita nggak bisa berkorban, nggak bisa membantu banyak orang. Kita tidak memiliki harta untuk bisa kita sumbangkan membantu orang lain. Bisa nggak?
Sarupi? Kamu minta kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya bisa berdialog dengan Tuhan. Coba minta ke Musa, bilangin ke Musa, minta kepada Allah supaya kita diberikan kekayaan dan kita bisa membantu banyak orang. Begini soalnya semalaman akhirnya sebelum itu bilang, baik, coba nanti subuh saya akan ngomong ke Musa. Ibaratnya kita ilustrasinya, nanti subuh saya akan ngomong ke Musa. Subuh datang berjamaah dengan Nabi Musa, begitu. Kalau bahasa sekarang, kemudian orang itu bilang, setelah jamaah pada pulang, dia ngomong, wahai Musa, urusan apa? Gini, saya udah ngobrol sama istri saya, bahwa engkau ini kan Nabi Allah, engkau ini kan utusan Allah, dan kau punya satu mukjizatmu adalah bisa berdialog langsung dengan Allah. Betul? Bisa nggak? Saya tolong mintakan kepada Allah. Ini nanti dalam sisi wasilah, dalam teori wasilah gitu. Ya. Ada apa? Bisa nggak minta kepada Allah? Saya minta diberikan harta kekayaan sehingga nanti saya bisa membantu banyak orang. Saya bisa berinfak, saya bisa bersedekah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Apa kata Musa? Oke, nanti saya sampaikan. Entah kapan Nabi Musa menyampaikan, ilustrasinya pas waktu duhur Nabi Musa berdialog dengan Allah. Disampaikan, si A ini begini, karena Allah biasa saya. Baik Musa, aku kabulkan permohonannya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya aku akan memberikan kekayaan kepada orang itu, batas waktunya cuma 1 tahun. Setelah itu aku akan cabut lagi dan miskin lagi. Ya, nanti saya sampaikan kepada Musa. Pas maghrib bertemu lagi, bagaimana Musa? Sudah saya sampaikan. Dan Allah meng-ACC permohonan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu akan dikasih kekayaan sesuai dengan keinginanmu, tapi hanya 1 tahun. Di lokasinya di mana? Apa? Lokasi. Iya. Oh, alam. Nabi Musa ini, ya. Kalau lihat Musa itu sempat ke Mesir dan ke Palestina, sekitar itu. Ya. Kemudian disampaikan oleh Musa, Allah akan menganugerahimu kekayaan seperti yang kau inginkan. Tapi Allah masih syarat, ngasih batas waktu hanya 1 tahun. Setelah itu kamu miskin lagi. Bacanya Paul pun. Kemudian orang itu bilang, lah, nggak jadi masalah. Pulang ke rumah disampaikan kepada istrinya, bagaimana Pak? Kata istrinya, alhamdulillah Nabi Musa sudah menyampaikan kepada Allah dan Allah meng-ACC. Tapi ada syarat, kita hanya diberikan kekayaan cuma 1 tahun. Kata istrinya, alhamdulillah, no problem, selesai. Besoknya tidak lama kemudian Allah bukakan kekayaan kepadanya. Apa yang dilakukan? Sesuai dengan janjinya, semua harta kekayaan yang dia miliki digunakan untuk kepentingan ibadah, membuat sarana ibadah. Untuk kepentingan ibadah sosial, dia buat sarana ibadah, dia buat lembaga pendidikan, dia buat beasiswa untuk para pelajar. Pokoknya semua apa yang dia miliki sebagai janjinya dia lakukan semuanya. Saking sibuknya dia mengurus harta itu untuk kepentingan sosial, sampai-sampai dia lupa. Udah lebih 1 tahun. Udah lebih 1 tahun. Setelah itu Nabi Musa pun kaget. Setelah dihitung-hitung ini udah hampir 3 tahun gitu. Tapi orang ini masih kaya terus. Kemudian dia nanya kepada Allah, ya Allah, bukti
Allah sudah berjanji akan memberikan dia kekayaan cuma 1 tahun. Tapi ini udah hampir 3 tahun katanya. Dia masih kaya. Apa kata Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Musa, aku tidak akan pernah menyalahi janjiku. Dan aku sudah mencabutnya kekayaan itu. Tetapi dia membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Dia sudah membuka pintu-pintu yang lain dengan bersedekah, dengan segala macam menjadikan bentuk syukurnya. Inilah Al-Quran menyebutkan wa inna andana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemberian sudah selesai, hanya 1 tahun. Tapi dia membuka pintu-pintu rezeki. Dia membuka sendiri pintu-pintu rezeki itu. Maka dia akan selamanya seperti itu. Dia akan kaya selama-lamanya. Itulah syukur. Ya, itulah syukur. Makanya Nabi Sulaiman sekalipun, Nabi Sulaiman dasar. Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya. Makanya kalau al-ulama warasatul anbiya, kalau ulama itu ahli waris para nabi, nabi itu bukan 1, banyak nabi itu. Jadi kalau ada ulama yang kaya, udah diprotes, asal benar, ya. Itu mewarisi Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ada ulama yang miskin kaya, dan itu mewarisi sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Ada ulama yang keras. Ini mewarisi Nabi Musa. Jadi jangan salah membaca ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Maka ulama ini mewarisi sifat-sifat para nabi. Ada yang kaya, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi itu sifat para nabi. Jadi jangan bilang ulama jangan masuk ke wilayah ini, ke wilayah ini. Jangan, itu nanti juga seperti itu. Jangan sampai di batas. Asal jalannya yang dengan jalan yang benar, sebagaimana doa kita. Rabbi adhirni mudkhala sidqi wa akhirni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Jadi meneladani itu, maka berkorban ini bentuk syukur kita kepada Allah. Biar nanti Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Ya. Maka bergetarlah hati kita ketika lewat media kita menyaksikan ada seorang ibu tua, seorang pemulung yang mengumpulkan uang sekian lamanya ingin berkorban. Itu luar biasa. Dan ternyata kisah itu nyata. Setelah dia bisa berkorban, ternyata luar biasa. Pintu rezekinya itu menjadi luar biasa yang bekas itu. Ya, beberapa tahun yang lalu kisahnya sangat memilukan. Saking inginnya dia berkorban, tapi justru setelah itu Allah tunjukkan kemurahannya. Jadi kalau melihat kisah-kisah seperti itu, jadi teringat dengan kisah Nabi Musa saya. Kisah Nabi Musa luar biasa. Ini yang pertama bahwa bagi kita berkorban adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, 2/3 dunia ini milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 19 atau 15 di Al-Qur'an. Oh, akhirnya sangat akok. Itu An-Naml 19 atau 15, Al-Ahqaf 15 atau 19 antara itu. Awal. Ini doa Nabi Sulaiman ini. Ya. An-Naml ayat kalau tidak 19, 15. Kalau An-Naml 19 dulu coba.
An-Naml itu surah ke 9 sih. Surah berapa? 16 itu? 16 ya? 16. An-Naml ya, surah ke-16. Surah ke-16 ayat kalau tidak 15, 19. Yang bunyinya begini. Robbi auzini an askuro nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Sampai situ. Sebab nanti di Al-Ahqaf juga sampai situnya sama. Hanya akhirnya beda. Ya. Sudah ketemu An-Naml? Ayat 15 atau 19? An-Naml 27 Pak. An-Naml kan? An-Naml 27 Pak. surah 27 Pak. surah ke-27. Iya, kalau An-Naml Pak. Kalau itu 16 tadi Anfal Pak. An-Naml Alaya. An-Naml Han askuro. coba ayat 19 apa? Bisik bahiting An-Naml. Wallahu ya'lamu ma tusirru. Terus Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. ayat berapa itu? Ayat 19. Ayat 15 nya. Wa alqa fi ardi Terus Asya'an tamida bikum wa annaru wa quburan la'allakum tahtadun. Bukan walakon itu Pak. yang kalimatnya ada Robbi auzini an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Kalau di An-Nahl coba ada apa? An-Nahl berapa? Ya kalau di An-Naml yang 19 itu patabas sama Ada Robbi auzini ke bawahnya? Nggak ada. Robi. Bentar lah. 15 aja. P15 lah Pak. Itu 15. Ada juga Pak. Tapi kalau yang 15 An-Naml itu sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Artinya itu Pak. Surah ya An-Nahl. Kalau An-Nahl An-Nahl surah berapa? 16. An-Nahl ayat surah ke-27. An-Nahl itu. Kalau 16 itu An-Nahl. Anhal ya. Anhal. An-Nahl. Kalau An-Nahl surah ke-27. 27. Surah ke-27. Coba ya. Kalau 15 walakon atayna Dawuda wa Sulaiman. Tuh. An-Nahl ayat 19. Surah ke-27 ayat 19. 27 Ya. Iya betul. Surah ke-27 ayat 19. Patabas sama itu. Iya, itu. Fatabasama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Oh, Robinya di situ coba aja. Iya iya. Ya. Itu di garis bawahi kita lihat surah Al-Ahqaf. Sudah tahu Pak? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Ya. Ayat 15. Al-Ahqaf an'amta alayya
An-Naml setelah an-amala sholihan ta'dahu kesananya wa ankhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kalau di Al-Ahqaf setelah an-amala sholihan ta'dahu wa aslih li, itu bedanya ya. Wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Jadi ini doa yang mesti dianjurkan. Kenapa? Nabi Sulaiman saja yang dikasih kekayaan yang banyak selalu minta kepada Allah diajarin supaya pandai bersyukur. Ya. Jadi boleh ini dianjurkan setiap selesai sholat atau di setiap sujud terakhir, wabil khusus sholat sunnah ini sujud syukurnya ya. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Untuk apa? Supaya kita pun dianugerahi oleh Allah anak keturunan yang pandai bersyukur. Ya. Paling boleh pakai An-Naml, boleh pakai Al-Ahqaf, atau boleh dua-duanya dibaca. Ya, dua-duanya dibaca. Tadi yang 19 dan 15. Dan 15. An-Naml 19, Al-Ahqaf 15. Karena sepahili wae. Karena redaksinya sama Pak. Iya betul. Ada di akhirnya. Setelah an-amala sholihan tardahu, Nabi Sulaiman menyebutnya ditambah selanjutnya wa ankhilni bi rahmatika Ya, artinya fi ibadika sholihin. Ya. Nah ini ada relevansinya seperti yang dianjurkan oleh Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Ya, Al-Kahfi ayat 10. Bahwa yang diminta oleh kita kepada Allah adalah minta Allah merahmati kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka di dalamnya itu spektrumnya sangat luas. Dan hari sudah kita sampaikan. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka sedikitnya 4 poin akan kita dapatkan. Apa? 1, kalau kita dirahmati Allah, kenapa di Al-Kahfi itu kita diajarkan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kenapa kita mesti minta rahmat kepada Allah? Minta dirahmati oleh Allah. Karena itu artinya cinta tanpa batas. Nah kalau kita dirahmati oleh Allah, maka semuanya selesai. Ya, bahkan kita seseorang masuk surga pun bukan karena amal kita, bukan karena rahmat Allah. menurut perawasan Pak Ustaz pengalaman. Kalau kita dirahmati, naon terasa? Nah, 1 yang paling terasa, 1 Quran surah Ali Imran ayat 8 itu memberikan bimbingan kepada kita. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi wa rahmah innaka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya apa? Cirinya apa? Hati jiwa kita dibimbing oleh Allah di jalan kebenaran. Tenang. Ya, jadi yang muncul di dalam dirinya adalah selalu ingin berbuat kebaikan. Kemarin kita sampaikan paling tidak
ditujukan cirinya, indikatornya agar kita ini mendapatkan apa namanya cirinya kita dirahmati oleh Allah. Yang pertama tadi Ali Imran ayat 8 ya. Yang kedua Quran surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat surah ke-51 kalau nggak salah, ayat 15 sampai ayat 19. Ad-Dariyat ya. Surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 16-nya begini. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musyrikin. Kalau hati kita sudah diproteksi, jadi kan ini di Ali Imran itu begini kalimatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka at-tawwab. Tuhan, jangan kau gelincirkan hati ini yang sudah kau berikan petunjuk. Kan begitu. Jadi Allah tidak ridho hamba yang dicintainya, yang dirahmatinya itu terpeleset kepada jalan kenistaan. Apa berikutnya? Di ayat 16 surah Al-Adiyah, innahum kanu qabla dzalika musyrikin. Sepanjang hidupnya dia selalu berbuat kebaikan. Jadi ditanamkan dalam hati setiap kita adalah ingin berbuat kebaikan. Tapi bukan pencitraan ini mah ya pas. Kalau pencitraan apa namanya? Rekayasa dirinya. Yang ketiga, bagus di ayat 17-nya, kanu qalilan minal layli yahja'un. Yang ketiga cirinya, kalau kita dirahmati oleh Allah, dia selalu memanfaatkan dan menjadikan malam sebagai sarana beribadah kepada Allah. Menyedikitkan tidur di malam hari. Tidur wainya. Lain melomba. Kemudian berikutnya di ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dia selalu memanfaatkan yang tadi, kedahsyatan, keistimewaan, keutamaan waktu sahur, waktu fajar. Selalu memohon ampun kepada Allah. Selalu tidak berhenti. Itu saja. Karena apa? Karena cinta, seperti karena kita cinta kepada sesuatu. Kita punya mobil baru, saking punya kendaraan baru, punya barang baru, kita kan perhatiannya luar biasa. Nah itu artinya kita dirahmati oleh Allah. Senang kan? Itu bagus cirinya. Itu kalau kita dengan cirinya. Ya, baik. Jadi yang pertama, tadi pertama ini. Jadi yang pertama, apa hikmahnya kita ini berbuat? Bentuk syukur kepada Allah. Buat apa itu syukur? Banyak tentunya. Allah memerintahkan bersyukur, pasti Allah memberikan makna yang banyak bagi kehidupan kita. Bukan main-main. Ya. Ini bentuk syukur kita. Kan tempoh hari ditanya, kalau hari ditanya, bagaimana ibadah? Ibadah itu ada 3 klaster. Pertama, ibadatul amin. Ibadahnya hamba sahaya. Mengapa ibadah? Takut sanksi. Menolak ibadah sieur neraka. Ini yang tidak beda. Yang kedua, ibadatul tijarah. Ibadahnya para pengusaha, para bisnismen. Ibadah itu adalah kalkulasi keuntungan.
yang tidak mengkalkulasi keuntungan. Kami sholat berjamaah tuh kami Keuntungan. derajatnya 27. Jadi Ini boleh kita minta surga ibadah, silakan saja. Tapi itu kelasnya level 3. Level 3. masa Tukang itu bisnis. utang itu. Yang ketiga, ini ibadatul arifin. Ibadah tuh. Arifin. Jadi orang-orang yang mengenal Allah penuh kearifan, yaitu orang-orang yang bersyukur. Kenapa kamu sholat? Bersyukur nikmat Allah. Apa dasarnya? Rasulullah SAW ditanya oleh Bilal, oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau ibadah seperti ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Apakah kau boleh aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi kita ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, atau penting itu semua. Yang aku rindukan Allah ridho dengan kita. Sebab kalau Allah ridho, jangankan di surga, di neraka pun nikmat. Malaikat maling itu nggak boleh di neraka, Pak. No problem, biasa kan. Lalu dari itu. Kita lah. Dilihat apa itu? Yang penting Allah ridho. Itulah yang diabadikan oleh Al-Quran di Quran surah Al-Fajr itu 4 ayat terakhir, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita harapkan Allah ridho menerima kita. Kalau Allah sudah ridho, selesai. LP suka miskin itu, semua LP itu tidak menyenangkan kalau masuk ke sananya tidak ridho. Tapi para pegawainya apa jadinya? Untuk kepanasan Iya. Karena pemerintahnya ridho terhadap pegawainya, makanya kesehatan tidak ridho di sini dunia. Karena ridho. Jadi jangankan masuk surga, Pak. Masuk neraka pun kalau Allah ridho, Allah. Kenapa kamu ibadah? Aku mensyukuri nikmat Allah. Ini buat apa? Maka kalau MH itu menulis dramatis tentang tokoh sufi di Baghdad yang satu waktu dia membawa berambir, membawa mobil, kalau sekarang mungkin mobil apa? Damkar. Tolak. Yang tempat pergi membakar Apalagi kebakaran apa? Damkar. Damkar. Dia bawa mobil damkar, kemudian dia pun membawa api yang menyala. Satu, dia membawa api apa? Kalau ada olimpiade bawa api kan? Obor. Bawa air, bawa api. Tanya, karena dia masuk di protokol jalan protokol di Baghdad. Hei, mau kemana kamu? Bawa api itu membahayakan, ini musim panas begini. Buat apa itu api dibawa ke tengah kota begini? Mau membakar surga. Membakar surga. Lalu itu mobil damkar mau diapakan? Mau memadamkan neraka. Apa-apaan sih kamu melakukan ini? Karena manusia sudah tidak takut neraka dan tidak butuh surga. Apa buktinya? Mereka maksiat semau-maunya, dianggap neraka tidak ada. Mereka sudah tidak mau lagi ibadah karena surga dianggap tidak ada. Udah saya bubarkan aja surga dan neraka. Ibadah udah pengetahuan lagi, oh yang sudah semua hidup semua maunya buat apa neraka surga? Udah saya bubarkan aja, saya bakar. Apa neraka surga? Udah saya bubarkan aja, saya bakar. Begitu ilustrasinya digambarkan oleh seorang sufi di Belanda waktu itu. Ya. Nah,
Jadi ibadah itu bagus. Ada ibadah berlapis. Jadi kalau kita ibadah masih takut neraka, nah ini kelasnya kelas yang paling bawah ya. Kenapa kita ibadah ingin masuk surga? Nah itu kelas bisnis. Kelas-kelas tua. Kenapa kamu ibadah? Ini hujan, ini aku bersyukur ini. Untuk sehat, masih berikan kekuatan. Kami bersyukur masih bisa sholat berjamaah di belakang imam. Jangan sampai saya masuk masjid posisi saya sudah di depan imam. Mumpung di dalam. Disolatkan ada. Negara banget. Disolatkan ada. Ya, ayuhan. Nafsu. Jadi kenapa melakukan ibadah? Mensyukuri nikmat Allah. Buat apa umat Allah tadi? Mensyukuri nikmat Allah. Belajar meneladani kisah jamaah umat Nabi Musa. Ya Allah anugerahi nikmat, ternyata dia membukakan pintu-pintu rezeki karena bersedekah. Tapi imam besar Masjidil Haram kan berikan nangis katanya. 27.30. Ini kan menunjukkan bahwasanya apakah ketika kita kembali kepada Allah ridho atau tidak. Maka ini yang saya ingin sampaikan. Bedanya posisi ridho dan ikhlas. Kalau maknanya ikhlas dan ridho itu sama, kerelaan. Tapi beda posisi, Pak. Kalau ikhlas ketika kita memberi, kalau ridho posisinya ketika kita menerima. Ya. Jadi ikhlas itu ketika kita memberi. Maka Allah itu maha ikhlas. Maka tidak pernah disebutkan ikhlas itu, karena itu pemberian. Tapi kalau ridho posisinya ketika kita menerima. Apa buktinya? Satu, di Al-Baqarah itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diharapkan ketika Allah ridho menerima kita, bukan ikhlas pada tapi Allah ridho menerima kita. Kemudian para sahabat didoakan oleh kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Radhiyallahu anhu. Jadi ridho itu posisinya ketika menerima. Itu bedanya, beda posisi. Ikhlas dan ridho makna dasarnya itu sama, kerelaan dalam terjemahan Indonesia, tapi beda posisi. Ya. Maka dalam rumah tangga seorang istri harus berusaha mendapat ridho suami. Tidak ikhlas suami mutlak, tapi keriduan suami. Kenapa? Karena suami posisinya menerima dalam ijab kabul pernikahan. Angkat tukar wajawaj tukar kobil tuh aku terima nikahnya. Maka posisi suami harus posisi suami mendapat seorang istri harus mendapat ridho suami. Karena apa? Kenapa suami? Karena suami posisinya menerima amanah dari walinya. Begitu Pak? Ya. Sampai-sampai Nabi kasih tahu, seorang istri yang wafat, suaminya ridho, masuk surga. Suaminya ridho, mau didahulu atau belakang, tapi suaminya ridho terhadap pelayanan selama mendampingi hidupnya. Suami ridho, istri masuk surga. Kumaha kenapa Haji? Ridho, oh ridho pisan. Siap-siap. Karaos. Karaos. Ridho pisan. Pisan. Pertama ridho pisan. Pakai pisannya. Ini soal
klaster ibadah. Jadi klaster ibadah itu ada ibadatul abid. Abid itu hamba sahaya, budak. Dia melakukan sesuatu karena takut sanksi. Yang kedua ibadatul tijarah. Itu ada kalkulasi kepentingan bisnis. Jadi bahasa boleh ya. silahkan saja, nah emang dijanjikan oleh ulama silahkan saja. Tapi itu Justru harus. tapi itu kalau masih kelas rendahan. Yang tinggi itu ibadatul arifin, ibadah karena mensyukuri nikmat Allah. Kan tetap mah. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tadi disampaikan dalam hadisnya yang ketika Aisyah menegurnya, ya Rasulullah, mengapa kau ibadah sama begitu banget lah begitu. Kunci surga sudah di tangan, jaminan surga udah dapat, semuanya udah selesai. Kenapa ibadah begitu lama? Apa kata Rasul? Apakah tidak boleh aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadah itu untuk apa? Bersyukur ini apa? Nah, mudah-mudahan kita sudah sampai ke wilayah ini. Lebih Rasulullah. Baru nyampe ya, baru mau. 53. Ya. 53. Karena ketika hijrah ke Madinah, usia Rasul kan 53 tahun. Kan 10 tahun di Madinah. Jadi bojo-bojona kemudiannya arah tidak arah Masih kecil kan ya. Iya. Sengaja Rasulullah. Ada yang lebih tua, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Oh, lebih tua dari Khadijah. Iya. Pan nikahnya setelah Khadijah meninggal. Iya, kan janda semua. Kecuali Aisyah. Aisyah itu ini harus dicatat sejarah. Jadi Aisyah dinikahi oleh Rasul. Kalau lihat tentang banyak tarikh yang keliru. Itu di usia 17 tahun. Usia 17 tahun. 13 tahun Dari nikah. sisi waktu. Ya, dengan Asma. 17 tahun. Kenapa Aisyah? Ini sepemahaman kita, Pak. Kenapa Rasul menikahi Aisyah? Mungkin kalau bahasa kita itu untuk menyimpan dokumen. Betul. Karena Aisyah memiliki kecerdasan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ahwalus sahsiyah? Hukum keluarga, bagaimana bergaul? Dari Aisyah Itu dari Aisyah. Radhiyallahu. Karena semuanya wafat setelah ketika Rasulullah masih ada. Yang lainnya itu. Sehingga kita tidak dapat mendapatkan informasi yang lengkap tentang hubungan rumah tangga kecuali dari Aisyah. itu Allah yang menskenariokannya begitu. Nomor 2 itu Pak, dari Umar ya Pak ya? Nomor 2 hari. Ini putrinya Abu Bakar. Ya. Punya yang memiliki kecerdasan. Ayo ulang pada tahun dokumen ke tuh. Wahyu itu mengenal. Oh, Ustaz, kalau kita ingin mencapai tadi ridho Allah, pencapaiannya gitu. Yang pertama yang kita lakukan paling tidak ada 3 tahap juga. Yang pertama, semua yang kita lakukan harus memenuhi standar normatif. Standar normatif itu apa? Aturan mainnya terpenuhi. Ibadah yang dilakukan harus normatif, memenuhi standar normatif. Namanya sah. Di atas sah namanya tamam. Sempurna. Sama. Tamam. Tak. Dasarnya Al-Maidah ayat 3. Sama. Dasarnya dari sisi bahasa Al-Maidah ayat 3. Tamam. Tam. Sempurna. Jadi landasan normatifnya, syarat rukunnya dalam bahasa fikih terpenuhi, dia pun memahami apa yang dia lakukan. Betul. Jadi harus paham. Di atas tam namanya akmal atau al-aula. Ya. Jadi akmal itu lebih utama. Apa? Sadar tentang apa yang kita lakukan. Sholat misalnya yang paling sederhana, terkadang kita pun
Sampai hari ini kita ini mendolimi kita sendiri. Bacaan sholat itu pendek-pendek, tapi itu apal-apal artinya. Kenapa? Kan pendek atau? Iya betul. Sami Allahu liman hamidah. Ada apa ya? Tuh, ingat Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjumni wahdini wa'afini wa'fuani. Ini inti doa sholat kita. Itu amunisi sholat kita ada di situ. Ya. Rabbik firli, siapa yang tidak ingin diampuni? Warhamni, siapa yang tidak ingin? Wajburni, siapa yang tidak ingin dipenuhi semua kebutuhan kita? Warfa'ni, siapa yang tidak ingin diangkat derajat kita? Warjubni, siapa yang tidak oleh Allah? Kadang-kadang orang teh malah nu dibasana tuh. Iya, ya betul. Kemana we? Kita tentang orang Arab dengan orang Indonesia. Sama orang Arab itu terganti. Jadi normatif sah tingkatkan jadi tam kesempurnaan memahami akmal Saudari yang menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, menyadari bahwa kita sedang beribadah. Maka itu yang sadar itu apa? Untuk menjaga kehusuan atau keikhlasan. Kalau nggak sadar, rumah tangga itu kadang-kadang kita nggak sadar. Asalnya bahwa anak istri itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ditampilin juga. belum kemarin bapak di Jakarta udah di belum Ini kok tidak Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai Allah menemukan kita nanti. Ini yang seringkali kita tidak sadar, kan? iya Itu yang saya sebut. Jadi Allah akan ridho kalau tahapan ini kita lakukan. Itu saja yang sederhana. Ya. Jadi aturan main yang tertentu, pahami, sadari. Kenapa kita sering lupa jumlah rakaat kita? Tersadar, coba. Saya minta Pak. Tapi ke sholat dia tersadar. Itu biasa ya. Minta Pak. Maka ahli tasawuf menyebut kalau kita lupa jumlah rakaat dalam sholat kita, batal sholat kita. untuk tasawuf pembatalnya Kenapa? Mana emang berhadapan dengan Allah wae ngalamun kok menurut saja. Benteng orang pitbul aja. Kan Kami pitbul benteng teh. beda doi apa? Kalau fikih, kalau bahasa fikih, kamu lupa rakaat tinggal tambah saja satu rakaat. Selesai. Itu fikih. Ya. Kalau ahli tasawuf, etika kepada Allah keterlaluan kamu ini. Keterlaluan. Jadi imam lagi. Om bisa Tapi kamu tidak sadar bahwa kamu sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah. Dan Allah, ente geus teu eli, kok mau jadi saja. Begitulah ilustrasi para sofistik memberikan gambaran kepada kita. Ya. Kita diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Bukan kayak gitu proses Pak, karena ujungnya atau goalnya hidup wajah mana bukan kamu. Itu jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita melakukan itu, Allah ridho selesai. Ya jadi itu sebenarnya proses. Proses, sholat, zakat, Iya. segala macam itu. Emang itu proses. Kalau silakannya lagi kalau haji yang pertama, rek. Begini, sholat tanah, zakat tanah, puasa tanah, tapi mohon didoa. Kayak gini. Ibnu Umar, besok-besok gue nanya siapa?
menulis nasihat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan tidak besok dibawa kitabnya. Ada 6 jenis kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa? Senang berbuat maksiat tapi hayang sodal. Jadi niat maksiat, kenapa deh? Niat dosa wae, kalau Allah Maha Pengampun, gitu. Jadi dianggap enteng saja. Ya, itu di bab 7 kitab bab 6 kitab Nashihul Ibad. Di poin pertama kalau nggak salah. Nasihat Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW tentang ciri-ciri, ada 6 ciri orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa kita lakukan ini? Ini mentaati Allah. Kenapa kita sholat ibadah? Diperintah Gusti Allah. Dengan cara ini Allah akan ridho karena kita. Ya, kenapa kita bisa harus disiplin kalau bekerja? Itu yang akan membuat kita mendapat ridho dari edukasi tempat kita kerja. Begitu. Wallahu a'lam. Ini baru satu ya. Nanti dilanjutkan. Ya. Tadi sujud lama-lama saja imamnya di rakaat terakhir. Khusus sujud lama itu ada sedikit berbeda untuk imam yang terlama, tapi bagi kita dilakukan di sholat sunnah. Ya, untuk sholat sunnah. Untuk wajib meramitin sujud bagi imam meramitin sujud. Harus diingatkan. Ya. Dari boleh dilebihkan dari standar biasa. Ya, untuk imam. Tapi kita dianjurkan memperpanjang sujud kita itu sebenarnya di sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu tidak membawa gerbong. Ya, munfaridnya Pak. Kita aja. Begitu Pak. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta